Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan coba membahas sedikit tentang bahan mata kuliah yang akan saya bawakan di gambar teknik elektro. Yang pada pertemuan kali ini kita akan coba untuk menggambar rangkaian elektronika ya, menggunakan Visio. Saya ulangi untuk yang belum mempunyai Visio atau gambar software gambar yang lainnya untuk komputer, saya harap yang punya komputer segera install software gambar baik Visio atau apapun. Tapi pada kesempatan ini saya menggunakan software Visio ya. Sebenarnya ada beberapa macam software selain Visio, bisa menggunakan AutoCAD atau yang lainnya. Sebenarnya Wood juga bisa, cuma ada keterbatasan karena memang Wood itu diperuntukkan bukan untuk menggambar, tapi diperuntukkan untuk menulis ya. Sebelum menggambar, di materi yang sudah saya share ada ini materi tentang gambar, teknik komponen di sini ada. Kemudian nanti yang belum mempunyai CMS PDF di Microsoft-nya bisa di-download. Kemudian ini bisa nanti diinstal, kemudian nanti bisa di-save as PDF biar nanti pas tugas, karena versi saya menggunakan Visio 2007, yang menggunakan Visio 2013 dan di atasnya, mohon maaf saya tidak bisa buka ya, kecuali di komputer yang lain saya bisa buka. Kalau PDF kan bisa universal di mana saja. Kemudian nanti ada tugasnya, tugas prakteknya. Seperti biasa nanti saya add tugasnya, silakan dibikin, maksimal dikumpulkan seperti biasa hari Selasa ya, karena mata kuliah gambar teknik elektro yang saya bawakan di hari Rabu, jadi hari Selasa paling lambat nanti saya nilai dan silakan nanti dilihat feedback dari saya ya. Ini ada pengenalan tentang komponen. Yang pertama di sini ada resistor, simbolnya seperti ini, simbol resistor, juga ya resistor, ini potensiometer, ini variabel resistor, ini variabel resistor. Sebelum saya lanjutkan, kenapa resistor ini ada yang gambarnya seperti ini dan gambarnya seperti ini? Ini adalah ini. Jadi ada Euroverse symbol, sum symbol, sama American symbol. Jadi kalau yang pakai kotak ini itu menggunakan Euro. Jadi Europa symbol, kalau yang ini adalah American symbol. Jadi bedanya seperti itu ya. Jadi kalau yang berbentuk kotak seperti ini dari Eropa, kalau berbentuk seperti ini dari Amerika. Ya. Baik lagi, resistor tadi gambarnya ada beberapa, satu resistor, ini kemudian ada potensiometer, jadi yang bisa digeser-geser ya. Kalau potensiometer kemudian ada variabel resistor. Sama, cuma yang menjadi perbedaannya kalau variabel resistor biasanya bentuknya lebih kecil dibanding dengan potensiometer. Ini bentuk fisiknya, ini resistor tetap seperti ini, ada yang SMD, small manufacturing device. Ini yang biasa cincin ada hijau, mejiku, biru, itu ada hitam, coklat dan seterusnya. Kemudian ada variabel resistor. Ini tadi saya bilang perbedaan antara potensial lebih besar dibanding dengan variabel resistor yang lain. Kemudian ada simbol bentuk fisik LDR, kemudian ada resistor.
Kemudian komponen selanjutnya adalah komponen kapasitor. Nah, sebentar saya besarin dulu. Jadi saya besarin dulu ya sebentar ya, biar kelihatan. Pecah. Sini cukup ya. Oke. Jadi simbol kapasitor itu ada yang kondensator bipolar atau kapasitor bipolar, kemudian ini non polar, kemudian ini bipolar juga, kemudian ini bipolar berpolar juga, kemudian ini variabel seperti tadi gambar untuk potensio variabel resistor itu ada untuk adjustmentnya ya. Nah ini kenapa beda bipolar dan berpolar itu ada kata kasarnya kenapa sih ada beda? Yang ini ada kalau misalkan bisa ini adalah elektron kondensator atau ECO ya, di mana ada polarisasinya. Jadi kalau non polar dia tidak ada polarisasinya, itu positif negatifnya meskipun nanti dipasang kembali tidak jadi masalah. Tapi kalau namanya bipolar itu tidak boleh salah, yang positif ke kutub positif, yang negatif ke kutub negatif, sehingga makanya di kata kasarnya dinamain berpolar. Sebenarnya non polar juga ya, ini salah ketik. Kemudian ini adalah gambar fisiknya. Ini kapasitor biasa, ini ada kapasitor elektrik atau elko tadi, kemudian ada resistor. Selanjutnya ada induktor. Gambarnya seperti ini, simbolnya seperti ini. Kemudian ini variabel, sehingga variabel bisa digeser-geser seperti itu. Kemudian dioda itu ada dioda biasa, dioda Schottky, kemudian ada dioda Zener, dioda laser, dan fotodioda. Ini gambarnya. Jadi kalau fotodioda dia masuk garis tata panahnya, kalau LED itu tata panahnya keluar. Jadi kalau fotodioda itu sensor, jadi cahaya itu ditangkap sama dioda, tapi kalau LED itu dioda itu memancarkan cahaya seperti itu ya. Dioda seperti ini, dioda seperti ini, dioda biasa seperti ini. Kemudian ini bentuk fisiknya, bentuk fisik dari dioda penyiaran atau dioda biasa, dioda Zener, LED, kemudian fotodioda. Ada SCR juga, ada dioda laser ya. Kemudian ada MOSFET atau transistor ya. Transistor itu ada transistor FN, PNP, kemudian Darlington, ada junction FET, kemudian NMOS ya. Jadi ini kalau NMOS itu MOSFET kanal N, kalau PMOS itu MOSFET kanal P. Nah, ini bentuk fisiknya transistor. Yang terakhir IC. Ada gambar IC misalkan ini ada IC SFD, kemudian ini simbol seperti ini ya. Nanti kaki pin 1, pin 2, pin 3 dan seterusnya itu menunjukkan apa sih, ada PCC, ada ground dan sebagainya. Kemudian ini saklar. Saklarnya ada simbol dengan bagian simbol, nanti untuk saklar tunggal, nanti gambar periganya seperti ini, kemudian saklar ganda. Jadi ini ada 2, ini juga ada 2 ya. Kemudian di sini saklar deret, di seri. Jadi saling berhubungan, sehingga sini inputnya 1, outputnya 2. Kemudian saklar tunggal. Nah, ini saklar tunggal yang ini gambarnya seperti ini ya, seperti ini. Jadi saklar tunggal di sini beda dengan yang di atas. Ini ada pilihannya NO atau NC. Stop kontak seperti ini. Kemudian stop kontak tanpa ground seperti ini.
kemudian ada lampu pijar, kemudian lampu TL, kemudian ada sikring ya atau fuse. Ini gambar bagian simbol, ini gambar kerja basic seperti itu. Ya. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya ini sudah ada bahannya, nanti kita bikin instalasi listrik di rumah dan sebagainya. Ya. Ini materi silakan dibaca. Kemudian langsung ke praktik saja. Mempersingkat waktu, nanti kalian bisa langsung dipraktikkan. Jadi tugasnya nanti dibikin seperti ini. Nah, sebelum dibikin nanti dibikin etiket. Kalau sudah punya etiket kemarin bikin, ada yang belum dilengkapi. Kemudian kemarin ada masih yang banyak. Kalau saya contohnya landscape, kemarin banyak yang masih ada di portrait ya, itu lurus. Yang saya bilang kemarin saya belum selesai gambar, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ini di sini A, B, C, D ya. Nah, seperti ini untuk pengamatan nanti untuk ada sisi khususnya. Kemudian di sini judulnya komponen elektronika, keterangannya 4, nomor 2, kemudian nomor 1, tugasnya kemudian saya kontakin dibuat oleh saya. Ini halaman 1 dan 1 akan saya bikin satu halaman. Nah, kemudian yang tadi save as PDF itu ya, nanti kalau sudah diinstal, begitu save as seperti ini, nah, bisa langsung di sini publish as PDF, nah, seperti ini. Kalau seperti ini langsung di save as-nya PDF. Nah, gitu kan mudah. Gambar apa misalkan tugas kedua, misalkan tugas kedua gambar teknik elektro. Oke. Misalkan publish itu sudah berupa PDF. Nah, kan dirubah menjadi PDF. Oke. Nah, seperti ini ya. Kalau dirubah menjadi langsung PDF. Gitu. Kalau belum diinstal tidak muncul yang tadi save as PDF-nya. Atau bisa save as, pilih PDF-nya langsung. Kalau yang drawing, pilih PDF. Nah, PDF di sini muncul ya. Oke. Tugasnya seperti ini. Nah, untuk memudahkan, kebetulan di PC itu ada di shape ya. Kita pilih engineering, kemudian electrical engineering. Saya menggunakan misalkan pertama untuk fundamental item. Nah, seperti ini untuk resistor dan sebagainya. Ada induktor juga dan sebagainya. Kemudian saya ingin menggunakan analog ya. Analog kita ini seperti ini, sama di sini buka seperti ini misalkan. Engineering electrical, kemudian analog, kemudian ada semikonduktor. Saya menggunakan tadi di sini ada menggunakan diode ya. Buka semikonduktor. Semikonduktor ini ya. Keluar ya diodenya. Oke. Yang pertama, yang supaya tidak ini kita bikin dioda bridge-nya dulu. Dioda bridge, saya ambil di sini. Silakan seperti ini. Nah, kemudian supaya lebih cepat ini di copy, kemudian di paste. 4 ya, bikin diodanya ya. Karena dioda bridge yang ada di situ belum ada fasilitas dioda bridge-nya ya. Biar lebih besar saya gedein dulu di 200 misalkan. Nah, dioda bridge itu saling membelakangi ya, seperti ini. Jadi contoh ini output transformer atau trafo. Ini misalkan 1 sama 2, misalkan ini 12 volt, ini 0 volt misalkan. Saya masukkan di sini. Yang dapatnya adalah positif. Kemudian saya masuk sini berarti dia juga positif. Kemudian kebalikannya ini negatif, ini negatif. Kita bikin ya. Harus ingat nanti di teknik elektro juga harus jangan sampai salah ya. Oke. Ini dipindahkan ke sini, ini dirotasi. Dirotasi. Saling berhadapan. Oh, balik. Maaf.
Ini rotasinya. Oke, ini rotasinya ke sini. Masih berbesar ya, besar lagi. Biar kelihatan. Oke, kalau secara di ini secara kelihatan, misalkan di 800, nah ini sudah nyambung semua atau belum, kita cek. Atau misalkan ini dipisahkan saja biar lebih mudah. Oke, ini kalau saya sih bagusnya seperti ini. Ini posisinya ya. Jadi dihubungkan. Nah, seperti itu. Biar kelihatan. Nah, jadi cukup. Kalau misalkan garisnya beda, berarti di blok sama garisnya. Kemarin sudah apa ya? Nah, jadi sama ya, misalkan garisnya mau dikecilin lagi misalkan. Nah, jadi sama semua. Oke. Ini untuk dioda bridge. Jadi nanti ini positif, keluarnya positif, ini negatif, ini negatif. Silin. Seperti itu ya. Kemudian setelah itu ini ada kapasitor, ada IC, ini outputnya. Oke, kita bikin. Screen positif, kemudian negatifnya di sini ya. Ini negatifnya. Kemudian saya punya kapasitor. Oke, kapasitor ngambilnya bisa di sini karena ada kapasitor. Ini kapasitor ya. Ini baterai, ini alternator, ini akumulator, ada batena, ini fuse, ini kapasitor. Kapasitornya yang tadi di teori itu ada yang kapasitornya bipolar dan non-polar ya. Kapasitornya 2, kita tambahin garis sini, kemudian ada IC, bisa karena IC-nya di sini kan, kita masukin di sini aja. Kemudian ini di sini. Kemudian satu lagi yang kapasitornya. Nah, ini IC-nya misalkan IC 17806 supaya masuk nanti dirubah saja untuk ukuran ininya. Jadi misalkan 8 masih kurang 6 misalkan seperti itu. Nah, tadi sudah saya jelasin kalau misalkan garisnya tidak sama, tinggal di blok saja, garisnya dirubah seperti itu. Tinggal nambah simbol misalkan jadi C1, C
C1. Ini tadi berapa tadi lupa. Ini 6 ya. 6 C1 misalkan. Nah, ada beberapa standar juga yang harus diketahui. Ada yang di sini simbol, misalkan ini komponen, kemudian di sini nilainya. Nah, jadi nanti kalau misalkan di sini adalah komponennya, addressing komponennya, di sini berarti nilainya. Berarti misalkan di sini biar ini saja. Misalkan berapa mikro? 470 mikrofarad. Balik. Kemudian 35 volt. Seperti itu misalkan. Kemudian ini sama, cuma yang beda adalah komponennya. Pindahin ke sini. Ini misalkan C2. Oke. Kemudian ini untuk addressing atau penamaan dioda. Ini misalkan D1. Ini D2. D3. D4 ya. Ini lebih didekatkan. Oke. Nah, ini rangkaiannya sudah, ini positif. Rasanya pengen dikasih simbol, misalkan kasih simbol. Ini positif, ini negatif. Itu ya, ini positif, negatif. Kemudian tinggal apa tadi? Tinggal transformatornya atau trafonya. Saya klik di sini. Ini peritnya misalkan saya bikin peritnya. Ini primernya, sekundernya, biar kerjanya sama. Berarti yang ini masukin ke sini. Yang ini masukkan ke sini. Nah, ini biar standar ya.
Jadi ininya menggunakan not kontak. Nah, seperti itu ya. Jadi ini artinya tidak terhubung. Ya, sudah ya. Berarti dari trafo masuk ke dioda bridge D1, D2, D3, D4 ya. Oke. Kemudian ini AC 220. Ini DC 6 volt ya. Ini namanya dia ya. Input, output. Enam. Ini copy saja. Ya, seperti ini. Pak, misalkan ingin ada poin N-nya. Kita lihat. Tinggal klik di sini, N-nya saya menggunakan ini. Balik ya. Berarti N di sini. Ini juga sama. Saya lupa tadi tariknya kemana. Kita coba ya. Nah, seperti itu. Ini juga sama, Pak. Oke. Ingin tariknya ke sini. Balik ya. Saya tarik, lupa tadi tariknya. Nah, beda ya. Kalau misalkan selesai, misalkan coba cek. Bawahin. Supaya geser tidak rubah ukuran, lock dulu. Shape group. Jadi tinggal geser. Letaknya di perbagus. Nggak ke bawah ya. Nah, seperti itu ya. Syarat tadi garisnya saya bikin kecil atau saya bikin besar. Sudah selesai? Nanti misalkan ukurannya besar seperti apa, silakan. Nanti setelah selesai di save as atau publish seperti ini ya. Dinamain misalkan tugas kedua. Yes. Nah, nanti gambar seperti ini, silakan nanti misalkan mau ditambahkan kata-kata atau apa silakan. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.